Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlau, senang kembali bertemu dengan Anda semua. Harapan kami, Anda dalam keadaan yang sehat, yang bugar dan bahagia bersama keluarga. Hari ini izinkan kami Go Healthy memberikan Anda solusi paling tepat untuk hidup sehat Anda. Ayo, keluarkan catatan Anda dan buka pikiran Anda. Banyak sekali informasi kesehatan yang mau kita sampaikan kepada Anda hari ini. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak terasa, sudah 1.500 episode lebih Go Healthy ini sudah berjalan. Semuanya berkat Anda penonton setia Go Healthy. Tentunya banyak sekali dari Anda sudah mendapatkan edukasi, bahkan tertolong hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, kami ingin membuat satu komunitas namanya Go Healthy Community. Dan bagi Anda yang ingin menambah wawasan dan juga informasi terkini dari dunia kesehatan, mari silakan join kami pemirsa, supaya hubungan kita makin erat. Caranya simpel sekali, silakan ikuti petunjuk dari layar kaca Anda saat ini. Daftar di sana, kita ketemu di situ. Oke? Baik, langsung saja kita mulai seperti biasa. Praktisi kesehatan tentunya Anda sudah kenal semuanya. Di sini ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Mari kita sambut, ini dia Bapak Sudi. Pak Sudi, salam sehat, selamat datang di Go Healthy, Pak. Apa kabarnya, Pak? Salam sehat, alhamdulillah baik. Oke, Pak, berarti Bapak datang ke sini, tadinya kan kondisinya asam urat tinggi sekali, Pak. Hampir 10 loh angkanya pemirsa, Ya, 9,6. Ya. Ya, tapi tentunya sudah ada perbaikan, tapi nanti ya. Tapi istrinya juga mengalami satu jenis penyakit ya, Pak ya? Iya. Boleh tolong dijelaskan secara singkat, Pak? Baik, istri kami 2021 itu didiagnosa pembengkakan jantung dan pengentalan darah. Oke, baik. Tapi tentunya ceritanya juga sudah berubah ya, Pak ya? Iya. Dan itu bukan final di situ, tapi sebelum itu pemirsa, mari baiknya kita kenalan dulu. Bapak Sudi siapa sih? Dan bagaimana kondisi kesehatannya? Dan tentunya beliau menemukan satu teknologi karena menonton acara ini juga pemirsa. Dia ambil aksi, dia langsung pakai satu teknologi, mengubah kondisi kesehatan bahkan kondisi darahnya menjadi lebih membaik. Mari kita lihat ini kehidupan dan perjuangan dari Bapak Zudi. Zudi Azkia, usia 50-an tahun, menjadi babak baru untuknya agar kesehatannya dapat dijaga lebih baik. Pasalnya, ia merasa kesehatannya ini mulai terasa sangat menurun semenjak dirinya memasuki fase usia tersebut. Zudi menjadi sering merasa nyeri di sekitar area leher, kemudian jempol di kaki kirinya pun tampak membengkak. Sering begadang dan sering makan makanan yang bersantan dan berlemak, sehingga kami mempunyai asam urat yang sangat tinggi dan kolesterol yang sangat tinggi juga. Terlebih, pola tidurnya dulu pun terbilang sangat kurang. Oleh karena itulah, Zudi bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sebab, ia tidak mau sampai mengalami komplikasi penyakit. Dan salah satu caranya, ia rutin menggunakan teknologi laser. Hingga akhirnya, kesehatan Zudi berangsur membaik. Hasil cek kesehatannya pun sudah kembali normal. Alhamdulillah, yang pasti ketika kami cek kembali kondisi darah kami, itu asam uratnya turun lumayan drastis, di angka normal. Kolesterol juga begitu, kolesterol juga normal. Dan yang pasti tidur kami lebih enak. Mari kita mulai bincang-bincang kita. Pak, tadi sudah Bapak bilang bahwa Bapak mengalami asam urat tinggi, Siap. kolesterol tinggi, mungkin karena gaya hidup dan tuntutan pekerjaan ya Pak ya. Tapi sejauh ini manfaat yang Bapak rasakan dari penggunaan teknologi laser yang paling signifikan, itu apa Pak? Perubahan kami biasa cek itu 3 bulan untuk cek kolesterol maupun asam urat dan yang lain-lain. Nah itu udah ada perubahan. Tapi yang paling signifikan adalah kualitas tidur kami menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih enak. Iya. Jadi baik Bapak dan Ibu dua-duanya tidurnya berkualitas tinggi sekarang. Iya. Oke Pak, nanti mengenai angkanya nanti simpan dulu Pak ya. Siap. Kita main dulu, ini pernyataan benar atau salah. Pernyataannya begini, bahwa darah kental dapat memicu pembengkakan jantung. Pak Zudi, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar Pak? Karena istri kami mengalami sendiri. Mengalami begitu Pak? Iya, ketika dicek darah itu mengental, dicek selanjutnya larinya ke arah jantungnya membengkak. Jantungnya membengkak. Ya. Oke, gejalanya seperti apa Pak yang dialami istrinya? Yang pertama kali dia sulit tidur, terus gampang capek, dan kalau diajak pergi, biasanya pergi jalan itu lebih gampang terengah-engah lah. Oke. Nafasnya nggak kuat gitu ya? Nggak kuat jauh. Iya. Langsung ke IGD, kata dokter langsung, ini mohon maaf,
dirawat dulu. Nggak boleh pulang Nggak langsung. boleh pulang langsung. Karena kondisinya cukup mengkhawatirkan waktu itu. Iya. Oke Pak, saya kunci jawabannya boleh ya? Siap. Kita tanyakan langsung, praktisi kesehatan pernyataan ini benar atau salah? Ya, jadi jawaban Pak Judi ini sudah tepat karena memang betul pernyataan mengenai bahwa darah kental ini memang betul bisa memicu terjadi pembengkakan jantung. Darah kental atau peningkatan viskositas darah ini seringkali berkaitan dengan berbagai macam komplikasi dari penyakit jantung maupun pembuluh darah. Salah satunya adalah pembengkakan jantung. Darah yang kental nih kira-kira gambarnya seperti ini nih pemirsa di rumah. Dia jalannya nempel satu dengan yang lainnya, alirannya menjadi lebih lambat. Sedangkan kalau darah yang tidak kental ya itu jalannya terpisah satu dengan yang lainnya. Bayangin karena jalannya lebih lambat, memang viskositasnya meningkat, otomatis jantung ini akan berusaha untuk memompa lebih kencang. Nah, saya di sini juga punya ilustrasi ya pemirsa di rumah. Ketika dia mompa lebih kencang, lama-kelamaan apa sih yang terjadi? Terjadi penebalan pada dinding jantung kiri. Nah, penebalan dinding jantung kiri ini kalau misal tidak diatasi masalah utamanya, lama-kelamaan bisa terjadi payah jantung atau gagal jantung. Pada kasus yang lebih lanjut, ya jantung ini bisa sangat membengkak. Seperti gejala-gejala yang dirasakan oleh istrinya dari Pak Judi. Merasakan sesak, kelelahan, ngos-ngosan. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan abai dengan darah kental. Kalau misalkan Anda memiliki hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, waspada. Bisa jadi viskositas darah Anda sudah mengalami peningkatan. Bahwa darah kental dapat memicu pembengkakan jantung. Pernyataan ini adalah benar. Pak, bagus banget Mbak Sudi. Hebat jawabannya dan tentunya sekarang kita tanya langsung. Tadi janji saya hasil pemeriksaan Bapak. Pak, dulu asam urat paling tinggi angkanya berapa Pak? Asam urat itu 9,6. Enak nggak rasanya Pak? Lumayan Asik, cenut-cenutnya kerasa dong. biasanya saya sakitnya itu di Jempol. Ibu Jempol jari, ya? ibu jari, betul. itu sampai saya sampai apa ya jalannya diseret. Oke. Terus kolesterol paling tinggi angkanya berapa Pak? Kolesterol itu di berapa ya 200 lebih kok udah lebih hampir ke 300 lah. Hampir ke 300 Pak. Iya. Rasanya bagaimana Pak? Itu hanya kalau bangun tidur itu bukannya enak malah pegel. Pegel. Kok kayak habis kerja gitu ya Pak ya? Malah kayak ini bukannya istirahat malah jadi pegel di belakang. Oke, tapi setelah menggunakan teknologi laser, satu dulu Pak, asam uratnya hasil pemeriksaannya bagaimana? Pertama kali turunnya lumayan mendekati ke angka 6,9 pertama kali. Oke. Kemudian semakin membaik lagi, akhirnya ke normal. Oke. Normal, ya. Lalu kolesterol bagaimana kabarnya Pak? Kolesterol juga begitu setelah memakai itu berjalannya waktu, alhamdulillah turunnya lumayan ke antara yang standarnya kolesterol itu berapa sih kalau laki-laki maksimalnya 200 Saya mau tepuk tangan boleh ya Pak ya? Oke, keren Pak, Ini kan luar senang biasa. ya, dengar ceritanya Bapak kan menyenangkan. Iya. Tapi kan pertanyaan jadi begini, apa sih yang terjadi sebetulnya kok kayaknya jadi mudah gitu sepertinya ya Pak ya? Siap. Saya mau menceritakan kepada Bapak, buat ke pemirsa juga sama. Jadi waktu dipasang di pergelangan tangan, sinar dari teknologi laser ini akan menyinari seluruh organ tubuh kita nih, bukan cuma langsung ke pembuluh darah, tapi dia akan melewati epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Di pembuluh darah dia ketemu sama yang namanya endotel, bagian paling dalam dari pembuluh darah yang nanti akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Ini pemirsa di rumah pasti udah sering banget dengar nitric oxide. Apa sih gunanya? Waktu dia keluar di dalam pembuluh darah kita, dia akan membuat pembuluh darah jadi rileks. Waktu rileks pembuluh darah, maka yang terjadi adalah gesekan akan berkurang. Waktu gesekan berkurang, dengan sendirinya tensi akan berkurang. Tapi bukan cuma itu. Yang paling penting adalah debit darah yang lewat nih Pak, ini akan lebih banyak. Darah ini membawa yang namanya nutrisi, oksigen dan nutrisi sampai ke jaringan. Tapi darah ini juga yang akan kemudian membawa semua zat-zat yang harusnya dibuang. Jadi waktu sirkulasi ke darah kita lancar, yang terjadi adalah semua yang penting sampai ke jaringan, sampai ke dalam sel-sel tubuh kita. Sementara zat yang harus dibuang bisa dikeluarkan dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi saatnya memang pemirsa, kalau Anda punya darah kental, punya tensi tinggi, punya gula darah yang tinggi, pola hidup sehat, minum obat dari dokter, dan tambahkan teknologi laser.
Ya, terlebih lagi kalau seiring dengan meningkatnya usia, biasanya yang terganggu ini adalah metabolisme tubuh. Ya. Penurunan metabolisme tubuh inilah yang nantinya dapat berdampak pada kadar gula darah yang meningkat, kolesterol yang meningkat, asam urat yang meningkat, macam-macam deh ya pokoknya ya. Nah, salah satu bagian dari sel tubuh kita yang melakukan metabolisme atau pembakaran itu adalah mitokondria. Gambarannya seperti ini pemirsa di rumah. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser? Nantinya teknologi laser tentunya akan membantu dalam pembuluh darah menghasilkan nitric oxide. Ketemu si nitric oxide sama oksigen dan juga si laser yang meningkatkan dan mengoptimalkan kembali kerja si mitokondria, nantinya energi yang dihasilkan akan meningkat, yaitu si ATP. Nah, dalam proses pembentukan ATP inilah dia membutuhkan bahan baku lebih banyak. Bahan bakunya itu si gula darah dan lemak darah. Dia pakai itu bahan bakunya diubah secara perlahan dengan bantuan nitric oxide, oksigen, teknologi laser. ATP yang meningkat ini tentunya akan menjadi energi tambahan untuk orang tersebut. Makanya gak heran nih kita dengar bahwa setelah Pak Judi menggunakan teknologi laser secara rutin ditambah dengan mengubah gaya makannya Pak ya, betul ya? Mengubah gaya makannya, mengubah gaya hidupnya, otomatis kolesterol lebih terkendali, tenaganya lebih ada pemirsa di rumah. Dan ATP ini selain sebagai sumber energi, dia juga membantu dalam proses regenerasi jaringan maupun regenerasi sel. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, ingat loh, kolesterol tinggi ini bukanlah cuma milik orang tua saja. Banyak anak muda zaman sekarang juga mengalami kadar kolesterol yang tinggi. Dan kadar kolesterol yang tinggi gak boleh diabaikan, karena nanti dia dapat nyempil ke dalam pembuluh darah dan dapat mengalami sumbatan pembuluh darah. Oleh sebab itu, ayo kita atasi masalahnya dan cegah komplikasi dari sekarang dengan menggunakan teknologi laser. Ayo, pakai teknologi laser. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser atau EQ-Laser ini seharinya dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan apa saja, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga dapatkan Dokter Laser atau EQ-Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan EQ-Laser atau Dokter Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan Dokter Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Jadi ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bisa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa sudah nonton segmen pertama tadi ya, sudah tahu Bapak Sudi datang ke sini menceritakan bagaimana teknologi laser bisa bantu kendalikan kolesterol, asam uratnya. Mari kita sama-sama kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak Sudi. Tentunya banyak nilai yang kita bisa petik hari ini. Ayo pemirsa. Kita pengen tahu banget nih loh Pak Sudi ya. Sebetulnya tuh waktu sampai asam uratnya hebat banget, itu tinggi ya Pak ya. Apa sih yang Bapak biasa makan gitu sampai kamu meningkatkan asam urat tersebut? Yang pasti memang agak hobi jeroan. Hobi jeroan. Jeroannya jenis apa aja Pak tuh? yang paling Bapak suka? Limpa. Sedap ya Pak, enak ya Pak? Bukan Gurih. digoreng kan Pak? Bukan. Bukan, dia apa Pak? Dibikin makanan berkuah. Berkuah pakai santan dong Pak? Bersantan. Sedap, double ya Pak ya Double. berarti ya. Itu kalau makan seperti itu langsung kerasa atau memang sebetulnya nunggu berapa lama dulu sering makan baru kerasa? Lebih cepatnya sekitar 1,5 jam, 2 jam sudah terasa. Jadi Bapak selama ini berarti asam urat tinggi terus dong sebetulnya? Karena Mungkin memang karena tidak rutin periksa waktu sebelumnya itu, jadi karena lebih kepada makan, begitu sudah mentok di loh kok nggak tiap nyaman. makan kerasa gitu ya Pak ya. Baru Berarti tuh sebelum-sebelumnya periksa. memang nggak medical check up secara rutin gitu kan Pak? Iya, Oke. Karena merasa baik-baik aja ya Pak? iya baik-baik Betul. saja. Oh, iya. Bahkan 9 pun kita belum merasa banget Sakit sakitnya. Sorry, rekornya memang paling tinggi pernah berapa?
9,6. 9,6. Sempat nggak pas lagi tidur terbangun karena sakit, pernah Pak? Sering dulu. Sering lagi, Bapak ngomongnya nyantai lagi. Sering dulu. Sering. Oke, baik Pak. Jadi sebetulnya waktu udah sering pun Bapak udah periksa sebetulnya. Iya. Jadi sudah tahu. Untuk menurunkannya itu Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tapi ada konsumsi obat secara rutin. Ada. Tapi ada baiknya kita kasih dulu Anda tips tambahan supaya bisa nanti kita masuk ke pembicaraan selanjutnya. Ini dia. Tahukah Anda ini tips mengendalikan asam urat? Wah, bapak-bapak pasti seneng banget nih. Silakan. Kita praktisi ngobrolin kesehatan. asam urat nih pemirsa ya. Jadi kalau ngomongin asam urat dulu pemirsa, jangan langsung menuduh orangnya pasti makan jeroannya banyak nih. Nggak gitu, belum tentu. Jadi ada dua cerita sebetulnya. Bisa karena overproduction, emang bikinnya banyak, tubuh kita bikin asam uratnya banyak. Contohnya adalah Pak Zudi dong tentunya, ya kan? Atau bisa juga makannya nggak banyak-banyak amat, udah dijaga, udah rapi, tapi memang mengeluarkan asam uratnya tuh kurang. Jadi dia under secretion, harusnya kan dikeluarkan. Makanya tadi saya bilang, ingat loh yang namanya sirkulasi darah itu harus lancar. Ingat, darah bukan cuma ngasih oksigen sama nutrisi, darah juga kerjaannya adalah ngambilin zat-zat yang nggak penting kita keluarkan. Ya. Kalau ini jalannya nggak bagus Pak, ketumpuk sama juga, asam uratnya bisa tinggi juga. Jadi begitu kita kata, oh udah tahu nih ceritanya dua, kita harus jaga dua-duanya. Yang pertama, minum air putih harus cukup. Yuk bapak-bapak, minum air putihnya yang cukup. Yang kedua, berhubungan juga sama air, tapi coba kalau bisa dikurangi yang namanya alkohol. Hindari jauh-jauh deh si alkohol ini. Setelah itu apa lagi? Tambahin Pak, mulai tahu dong makanan-makanan yang tinggi purin. Purin ini adalah cikal bakalnya dibikin yang namanya asam urat. Apa aja? Salah satunya adalah jeroan tentunya Pak. Itu nomor satu, kasta paling tinggi. Tapi jangan sedih, orang selalu berpikir oh jeroan, ikan asin, ikan sardin gitu-gitu ya biasanya. Terus tambahannya daun-daun hijau, padahal yang daun hijau itu pegangannya cuma bayam sama asparagus, brokoli oke, tomat oke gitu kan, wortel bagus walaupun dia nggak hijau ya Pak ya. Jadi jangan menyalahkan sayuran hijau. Yang lebih hati-hati adalah semua minuman manis dan semua yang manis, karena fruktosa ujungnya tetap aja Pak uric acid juga. Jadi purinnya akhirnya asam urat juga. Jadi bapak-bapak jangan salah, waktu minum yang manis-manis dia ngasih tambahan juga buat asam urat. Bapak makan jeroan, minumnya es teh manis. Asik ya Pak ya. Maut banget deh yang jodohinnya ya. Tambahannya apa lagi? Tambahannya kita jaga yang namanya sirkulasi darah kita. Darah, pembuluh darah, semua aliran darah ke arah ginjal kita. Jaga nih ginjal kita yang akan bantu kita untuk mengeluarkan yang namanya si asam urat tersebut, si uric acid itu. Caranya gimana? Pola hidup sehat harus. Tambahannya teknologi laser. Jelas ya Pak ya? Kenapa kemudian Bapak terbantu jadinya? Jadi Pak Zudi, kalau untuk penggunaan teknologi laser, saya yakin pemirsa pengen tahu bagaimana sih Pak Zudi cara pakainya untuk Pak Zudi sendiri. Sehari berapa kali? Sehari pakai 2 kali. Biasa kami memakai antara jam 5 ke setengah 6 pagi. Kalau sore setengah 7 ke jam 7. Oke, berarti kalau dipakai di pagi hari, rasanya apa di sepanjang harinya Pak? Kami dulu suka naik motor. Kan kalau pegang gas itu kadang-kadang kan suka kesemutan. Iya, capek gitu Pak ya. Ini begitu setelah memakai itu kok hilang? Nggak ada lagi kesemutan ya Pak? Iya, walaupun jaraknya mungkin sama, tapi posisinya sudah tidak lagi merasakan kebab apa tuh ya kalau yang dibilangnya itu. Jelas ya, karena asam urat kumpulnya di sendi-sendi ya Pak. Tapi teknologi laser juga ada ekstensinya Pak, yang dipakai di rongga hidung. Nah Bapak pakai nggak intranasalnya? Pakai juga. Oke. Kami dulu kadang-kadang pusing di Belakang kepala. Belakang kepala. Itu saya coba untuk memakai rutin, tapi yang di sore hari. Oke, di sore hari. Oke, lalu hasilnya bagaimana Pak? Dan itu alhamdulillahnya mengurangi rasa itu kalau tiba-tiba itu kok tidak lagi kita bahasanya oleng ya Pak. Oh oleng. Oke, berarti sudah terbantukan ya Pak Terbantu. ya. Kondisi istri Bapak saat ini dengan kondisi pembengkakan jantung dan juga ada masalah di kondisi kesehatannya. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser bagaimana keadaannya Pak? Lebih baik yang tadi yang saya ceritakan bahwa bahkan irama jantung pun sudah normal ketika ditambah dengan terapi itu. Ngos-ngosannya gimana Pak? Sudah enggak, bahkan dia rutin jalan pagi itu bisa 3 kilo. Oke, udah bagus hebat ya. sekali, luar biasa. Rutin.
Berarti seimbang ya antara usaha dengan bantuan teknologi. Ini yang kita kejar sebenarnya. Dan hasilnya baik. Itu dia. Hasilnya baik, Nah, alhamdulillah baik. ini adalah gambaran gumpalan darah nih pemirsa di rumah. Kalau darah kental Anda diamkan begitu saja, lama-kelamaan dia akan membentuk gumpalan-gumpalan. Ditambah bayangin pemirsa di rumah, pembuluh darahnya nyempit, otomatis dia lebih mudah nyangkut. Nah, apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, nantinya dia membantu menguraikan si gumpalan darah tersebut. Akhirnya aliran darah menjadi lebih lancar, darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi maupun oksigen bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi kalau berbicara masalah asam urat, jangan mikirin sendi mulu. Waspada ya, karena Anda bisa mengalami resiko komplikasi. Nitric oxide ini pegangan kita pemirsa di rumah. Dioptimalkannya gimana? Gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Selanjutnya adalah tadi yang disebut-sebut intranasal tadi. Jadi penggunaan teknologi laser itu di pergelangan tangan sebelah kiri ini ada ekstensinya yang dipasang di dalam rongga hidung ya, intranasal namanya. Nah kemudian di rongga hidung ini banyak sekali terdapat pembuluh darah yang kecil-kecil sekali yang langsung berhubungan dengan seluruh pembuluh darah di daerah kepala. Kalau kemudian nanti disinari teknologi laser, pembuluh darah yang kecil-kecil ini akan mengeluarkan nitric oxide yang langsung akan dibawa ke pembuluh darah besar di dalam kepala kita. Apa sih yang terjadi gitu? Ingat, nitric oxide ini akan melebarkan pembuluh darah. Artinya sirkulasi ini akan jadi lancar sekali dalam otak kita. Ini yang akan menyebabkan kemudian sakit kepala, kemudian berkurang, migrain, vertigo. Tadi Bapak mengatakan suka oleng ya Pak ya, olengnya hilang, tentu saja sirkulasinya langsung lancar ke seluruh tubuh. Ini juga yang akan menyebabkan orang juga berpikirnya akan jauh lebih baik. Kenapa? Nitric oxide ini akan membantu proses berpikir dan juga proses memori. Ujungnya adalah mencegah terjadinya demensia. Tapi lebih jauh dari itu, sirkulasi darah yang baik di kepala kita ini akan mencegah terjadinya stroke. Stroke adalah penyumbatan di pembuluh darah. Karena sirkulasinya jalannya lancar, kita mencegah stroke dan stroke yang berulang. Jadi dari sekarang pemirsa ya, pola hidup sehat kita pegang. Tambahkan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Para pemirsa, terutama kawan-kawan kami yang di pertanian, jangan lupa saya ajak untuk mengubah pola hidup makan dan sebagainya, gunakan teknologi laser untuk menunjang atau meningkatkan kesehatan kita. Oke, itu dia. Terima kasih Pak Zudi. Dan pemirsa, supaya lebih semangat lagi, mari kita lihat bagaimana sih perubahan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Ini dia rapornya Pak Zudi. Pak Zudi, riwayat kesehatannya kolesterol tinggi ya. Angkanya mencapai 200 lebih ya. Asam urat di angka 9,6. Dan memiliki keluhan nyeri di area leher, jempol kaki kiri terasa sakit seperti membengkak. Pemirsa, setelah menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi. Kadar kolesterolnya terkendali, ya, angkanya 169. Asam urat turun di angka 4, pemirsa lihat, dari 9,6 sampai angkanya 4. Keluhan yang dirasakan sudah menghilang, stamina menjadi lebih bagus, kualitas tidur meningkat, tekanan darah tetap stabil di angka normal, sistoliknya 110, dan istri ikut pakai setiap MCU atau medical check up, hasilnya bagus. Wah, luar biasa. Teknologi laser ini namanya Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Penggunaan rutin dari Dr. Laser atau Equilaser ini bisa bantu kendalikan banyak sekali pemirsa. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Semuanya, dan ini harapan kami adalah kalau semua terkendali, Anda bisa tercegah dari apa? Komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan Dr. Laser atau Equilaser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.